감사합니다. 감사합니다. 최우수요, 최우수. Cerita dibuka dengan kehidupan seorang pria yang bernama Song Jae, mulai dia bekerja paruh waktu sampai pada akhirnya menjadi tentara terbaik. Dan terlihat di sini Song Jae sudah dipindah tugaskan ke markas baru, yaitu markas bernama Ganglim. Tentu saja dia langsung disambut gitu kan, karena udah lama nih mereka enggak kedatangan prajurit baru, ditambah isu-isunya si Song Jae adalah prajurit top Morkotop. Dan singkat waktu akhirnya tes pun dimulai kayak isi formulir gitu kan. Dan di sini mereka baru mengetahui ternyata Song Jae ini tuh bermasalah guys. Di mana dia mengidap kecanduan game sangat tinggi, bahkan nilainya juga nilai S, ya jauh dari kata A gitu kan. Dan di sini mereka menyadari bahwa tentara yang baru saja dikirim bukanlah tentara terbaik, melainkan terburuk. Dan tentu saja para komandan ini tuh merasa agak gelisah, apakah harus dibalikin lagi nih Song Jae biar nggak menjadi masalah baru di sini. Setelah semua itu, Song Jae dipanggil ke salah satu ruangan dan ternyata itu adalah ruangan komandan pos jaga Letnan 1 yang bernama Yerin. Dan terlihat di sini Song Jae melapor gitu kan bahwa umurnya segini-segini, tetapi ada keanehan. Song Jae melihat ada hologram kayak permainan gitu dan tentu saja mengacaukan fokusnya. 저 진짜 괜찮습니다. 아니야, 안 괜찮아 보이니까. Pria ini bernama Yon. Yon ini tuh bisa dibilang chefnya mereka gitu kan guys. Tetapi masakannya ya Allah bukannya enak, masakannya amburadul, kayak masak ya dimasak asal-asalan gitu. Dan tentu aja tentara nggak ada pilihan lain selain memakan, walaupun makannya itu harus dengan ekspresi mematikan. Dan mereka itu nggak boleh menunjukkan ekspresi itu, jika tidak ya pasti disemprot sama Yon, ditambah pangkatan ataupun jabatannya lebih tinggi dari mereka. Terlihat di sini Song Jae juga sudah pergi ke dapur dan dia sempat diingati sama si kacamata agar ekspresinya nggak usah berlebihan saat memakan makanan yang ada di depannya. Dan Song Jae pun mengerti gitu kan. Saat itu Song Jae juga sempat duduk di para senior walaupun dia sempat ditanya-tanya yang enggak. Dan akhirnya mereka pun pindah ke meja lain. Dan saat Song Jae menyicipi makanan yang baru saja dia makan, inilah yang terjadi. Song Jae meminta maaf karena supnya begitu asin dan tentu saja seniornya menertawakan karena itu bukanlah hal baru bagi mereka. Tidak lama dari situ Song Jae pun dipanggil ke salah satu ruangan, yaitu kapten kompi gitu guys yang bernama Hwang Sok-ho. Jadi kita panggil dia Sok-ho aja. Sok-ho mengatakan tentang latar belakang Song Jae, mulai ibunya bekerja apa, ayahnya bekerja apa gitu kan. Song Jae mengatakan ayahnya sudah meninggal 2 bulan yang lalu dan ibunya memiliki food truck gitu kayak di dalam mobil-mobil Korea gitu kan ada guys. Dan di sini mengetahui keluarga Song Jae ini tuh ada latar belakang memasak, akhirnya si kapten pun meminta kepada Song Jae untuk menjadi koki di dapur membantu si Yon tadi. 혹시 아십니까? 이번 선택으로 우리 강성 용사님? Setelah menerima jabatan barunya, Song Jae segera menemui Yon dan Yon meminta agar Song Jae membersihkan gudang makanan yang udah semeraut parah. Di lain tempat, Letnan 1 yang bernama Park Ji-young menelpon ke batalion dan saat itu dia komplain gitu kan ke sama mbak-mbak ini dengan mengatakan kenapa kalian mengirim Song Jae yang lagi bermasalah, ditambah dia depresi berat dan kecanduan game. Tentu saja pihak batalion membela diri dengan mengatakan itu tugas kamu untuk membenahinya. Tidak lama dari situ, komandan batalion pun datang dan menghampiri bertanya ada apa, lalu diceritain semuanya dan akhirnya mereka pun nggak mau kalah gitu kan. Di sini komandan batalion memutuskan untuk pergi ke Ganglim. 기본 스킬은 식재료 정리하기와 요리사의 눈을 아, 이건 언제부터 있었던 거야? Yon tengah memasak dan tiba-tiba dia begitu terkejut melihat komandan dari batalion sudah sampai dan tentu saja niatnya datang ke sini adalah untuk mengecek kebersihan dapur dan saat itu dapur lagi jorok-joroknya guys, ditambah ini adalah pengecekan mendadak. Di sisi lain akhirnya mereka pun pergi ke gudang makanan dan betapa terkejutnya si komandan melihat gudang makanan yang sudah tersusun rapi dan tentu saja itu adalah perbuatan Song Jae. 대대식 코끼리? 아, 그럽시다. 이렇게 말귀를 못 알아먹어?
Yerin dan Yeon tentu saja merasa heran kenapa anak baru bisa membersihkan gudang makanan serapi itu, dan kita diperlihatkan bagaimana Sung Jae ini memainkan perannya, dan saat itu hologram pun muncul dengan mengatakan jika Sung Jae ingin memakai mata koki maka dia bisa melihat expired dari tanggal makanan dan tata letaknya gitu kan. Dan ya guys, ternyata si game ini tuh bisa memberi poin kepada Sung Jae di mana dia akan mendapatkan resep-resep baru dan kekuatannya juga semakin naik. Yerin memanggil Sung Jae untuk memastikan apakah mentalnya baik-baik saja, dan Sung Jae mengatakan dia oke-oke aja. Di sisi lain tentu saja si Letnan 1 ini tuh marah-marah gitu kan, karena bisa-bisanya komandan batalion datang untuk mengecek seluruh kebersihan dapur tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Setelah itu Yeon dan Sung Jae pergi mandi malam. Saat itu Sung Jae juga sempat diberi pinjaman sabun dari Yeon gitu kan. Dan akhirnya di sini Yeon ini tuh ngeh gitu perkataan temannya yang mengatakan bahwa Sung Jae ini tuh adalah orang yang depresi parah. Dan saat dicek sendirian, Yeon melihat ada keanehan saat Sung Jae mau mengupgrade skillnya di dunia gamenya ini guys. 야, 강성재. Keesokan paginya, Sung Jae dibangunin lebih awal karena tentu mereka harus memasak, dan menu sarapan adalah sup rumput laut daging sapi. Di sini Sung Jae nggak dilibatkan sama sekali guys, dia disuruh untuk bersih-bersih, dan tentu saja yang masak adalah Yeon, di mana dia malah menaruh kecap yang salah, dan akhirnya bentukan supnya udah kayak sup neraka gitu kan, hitam pekat. Di sisi lain tentu saja para prajurit ini tuh udah cemas-cemas gitu kan dengan rasanya, dan ya guys, saat mereka mencicipi sosis dan juga si sup, seolah-olah mereka ada di dunia perang, saking mengerikan rasanya itu. 국민의 세금으로 이러시면 안 되는. Tentu saja dengan rasa mematikan, banyak sekali prajurit yang komplain dan mereka pun meninggalkan ruang makanan. Di lain tempat kita diperlihatkan atasan mereka berdua yang bernama Pak Baek. Pak Baek juga sudah mengetahui tentang masalah yang ada di pos Ganglim, di mana dapur mereka ini tuh kotor gitu kan. Oleh karena itulah Pak Baek meminta agar sarapannya di sana aja untuk sekalian mengecek. Dan di sini tentu saja Yerin begitu terkejut, dan terlihat Yeon juga sudah menghilang akibat ngambek dibilang masakannya nggak enak. Dan tentu aja dengan masakan yang dibuat Yeon ini tuh pasti akan menjadi chaos parah. Dan akhirnya di sini Sung Jae pun meminta agar dia yang membuat sup baru. Dan untungnya Sung Jae mendapatkan resep sup rumput laut daging sapi. Tetapi sayangnya guys, di sini ada masalah. Si daging sapi ini tuh udah habis dipakai sama Yeon tadi masak gitu kan. Dan akhirnya di sini Sung Jae pun ada ide baru. Dia mengganti daging sapi menjadi bulu babi. Dan saat itu diberilah arahan step by step di hologram. Sampai pada akhirnya sup rumput laut daging bulu babi pun sudah selesai. Mengetahui ada tambahan daging bulu babi, tentu saja mereka agak nggak setuju karena ini tuh di luar menu resep dan nggak diizinkan masuk gitu kan. Tetapi apalah daya karena sudah jadi, dan pada akhirnya menu tersebut langsung dimakan oleh ketua. 미역국 끓여주는 거야? 네 거 아니야. 탐내지 마. Sebelum ayahnya meninggal, Sung Jae sempat melihat ayahnya membuat sup rumput laut untuk si ibu, dan si ayah juga sempat memberikan satu tambahan resep di mana sup rumput tersebut akan menjadi sangat-sangat enak. Dan kita kembali lagi kepada ketua yang saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit, dan tentu saja mereka udah ketar-ketir gitu kan. Ditambah yang masak adalah si Magne, orang baru masuk ke dunia militer. Dan saat itu terlihat ketua sudah dibawa ke rumah sakit, dan di sini dia mengatakan dia baru saja
dia pulang dari surga. Tentu saja si dua komandan ini tuh udah merasa bingung sebenarnya apa yang terjadi. Dan ya guys, awalnya sup rumput laut buatan Sung Ji emang enak banget seolah-olah dia melayang di surga. Tetapi hal yang nggak bisa diterima tubuh dari ketua adalah bubuk perila di mana dia alergi gitu kan. Dan oleh karena itulah si ketua jatuh dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. 죄송합니다, 대대장님. 간부잖아. A powdered paralysis anaphylaxis shock. Setelah cukup menghukum Sung Jae dan Yeon, dan saat itu waktu pas diberi arahan, tiba-tiba Sung Jae melihat adanya hologram lagi di depan matanya, di mana dia mendapatkan resep baru. Di sisi lain, setelah kejadian ini, Sok Ho memanggil Sung Jae dan juga Yeon. Setelah itu mereka langsung bergegas ke kantornya Sok Ho ini. Tentu saja awalnya mereka dimarahi habis-habisan karena bisa Yeon pergi aja gitu kan, meninggalkan anak baru di dapur. Dan saat itu untungnya si ketua baik ini tuh baik-baik saja dan memaafkan mereka berdua. 야, 강성재. 이병 강성. 부모님, 윤동현 병장이 혼자 청소하라는 거냐고 하는데 Sung Jae diajak oleh si komandan Sok Ho untuk pergi menaiki tangga yang dijuluki tangga surga karena jika mereka terpeleset bisa aja mereka langsung ke surga gitu kan. Dan setelah sampai di puncak, akhirnya Sok Ho meminta agar Sung Jae mendengarnya. Di sini ternyata guys, si Letnan 1 dan juga Sok Ho ini tuh udah berencana untuk memindahkan Sung Jae agar tidak berada di dapur lagi. Dan saat itu Sok Ho pun langsung mengatakan kepada Sung Jae bahwa dia udah nggak perlu lagi di dapur karena tahu itu mungkin terlalu berat untuknya dan mereka akan memindahkan Sung Jae ke bidang lain. Awalnya Sung Jae menolak karena dia udah nyaman, tetapi karena terus dipaksa dia pun nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama dari situ muncullah hologram di mana Sung Jae ini tuh bisa menjadi chef profesional setelah dia menjalankan misi selama 72 jam untuk menaklukkan Sok Ho dan akhirnya memberikan izin kembali gitu kan ke dapur. Keesokan harinya bisa kita lihat di sini Sung Jae sudah konsultasi dengan seorang psikolog, ditanyalah latar belakang dari Sung Jae. Dia mengatakan bahwa ayahnya adalah tipe orang yang sangat penyayang, yang sangat bisa bertanggung jawab, bahkan saat ekonomi mereka lagi turun-turunnya, ayahnya tetap semangat karena ada anak dan istri yang harus dihidupi. Mendengar hal itu tentu saja di sini psikolog merasa bahwa emang passion si Sung Jae ini tuh di dapur gitu kan. 강성재 병. Sung Jae juga mengatakan dia ingin seperti ayahnya yang bisa melakukan banyak hal dan saat itu psikolog juga mendukung dan kamu bisa melakukan itu satu persatu. Kembali lagi ke sini, saat itu Sok Ho dan juga anak buahnya meminta agar dibuatkan ramen gitu kan. Tetapi pada saat itu telurnya pada busuk semua, ditambah Sok Ho ini tuh nggak mau makan kalau nggak ada si telur. Dan di sini dengan kekuatan mata kokinya, akhirnya Sung Jae pun berhasil menemukan satu telur yang masih bagus. 캔은 캔 맞는 자리에 딱딱 분리해서 와. Saat Sung Jae sedang membersihkan sampah, tiba-tiba datanglah Yeon dengan ekspresi yang begitu marah. Yeon mengatakan, aku sudah tahu kamu akan pergi meninggalkan dapur. Dan Yeon ini tuh agak kecewa gitu kan, karena dia harus cuti dan membutuhkan pengganti. Di sisi lain, tiba-tiba Yerin datang dan menghadap kepada Sok Ho dengan mengatakan bahwa passion si Sung Jae ini tuh ada di dapur. Tetapi karena Sok Ho udah bulat banget tekadnya 100%, dia tetap kekeh bahwa Sung Jae nggak boleh lagi di dapur. Di sisi lain, Sung Jae menelpon ibunya. Dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, makan dengan teratur, dan di sini dia akan terus baik-baik saja sampai dia cuti dan bertemu dengan ibu. Dan tidak lama dari situ, Sok Jae pun menutup telepon karena ibunya ini tuh udah emosional banget, udah nangis. Dan tidak lama dari situ, Sung Jae pun segera masuki kamar karena sudah waktunya jam tidur. 피를 획득합니다. Keesokan harinya ada masalah di dapur di mana berasnya ini tuh bau gitu guys karena udah 3 tahun umurnya. Di sisi lain Yeon juga ngambek dan akhirnya meninggalkan Sung Jae di dapur sendirian. Melihat mata kokinya aktif, di sini Sung Jae memperbaiki semua masakan yang udah dibuat Yeon, di mana masakannya ini tuh pasti ada yang asin, bau dari beras juga nggak enak gitu kan.
Melihat semua prajurit ini tuh ragu-ragu untuk memakan, akhirnya si Pak Park Jae-yong ini tuh langsung mengambil satu suapan dan ya guys, betapa nikmatnya sup toge yang baru saja dia makan dan tentu saja ekspresi mereka itu nggak kalah lebaynya. 얼마나 시너지 효과를 내고 있어. 뭐랄까 무더운 여. Bahkan mereka juga mendeskripsikan guys, saking enaknya si sup toge ini seolah-olah mereka ini tuh memiliki senjata toge yang begitu ampuh untuk memusnahkan para musuh dan tentu saja pada akhirnya mereka pun menang. 없이 찝찝하게 돌아왔던 날 맛보았던 그래. Melihat semua orang menyukai masakan dari Sung Jae pun merasa puas seolah-olah ada ya kepuasan tersendiri gitu kan. Dan terlihat di sini para prajurit juga mulai bersemangat setelah akhirnya mereka layak gitu mendapatkan sarapan yang enak. Di sisi lain tentu saja Yeon masih merasa dilema, jika dia mau cuti harus ada penggantinya. Dan si teman memberikan saran agar Yeon ini tuh tetap mempertahankan Sung Jae karena hanya itulah satu-satunya cara. Yerin juga begitu terkejut setelah mengetahui bahwa Sung Jae lah yang membuat sup toge tadi pagi. Dan saat itu Yerin ini tuh udah mantap gitu kan bahwa Sung Jae ini tuh emang fashionnya di dunia dapur. Tidak lama dari situ Sung Jae menghadap kepada Yeon. Yeon juga sudah memaafkan Sung Jae, jika mau pergi ya silahkan gitu kan. Tetapi di sini Sung Jae memberikan satu informasi yang begitu penting bagi Yeon. Dan usut punya usut, akhirnya Sung Jae mengatakan dia masih ingin tetap di dapur. Oleh karena itulah di sini Sung Jae meminta pertolongan kepada Yeon agar bisa menggerakkan hati Sokho untuk dia terus berada di dapur. Dan akhirnya mereka pun memiliki satu cara di mana mereka akan membuat tonkotsu gitu guys. Dan tentu setelah itu mereka akan memberinya kepada Sokho. Tetapi ada satu masalah, yaitu daging, di mana daging yang ada di kompi tersebut adalah daging khas luar yang alot, dan di sini Sung Jae membutuhkan daging khas dalam. Dan ya tibalah penyelamat mereka yang gak lain adalah Madam Lim. Kalian pasti ingat ya guys, pada saat itu ternyata dia adalah delivery yang sering pergi bolak-balik ke camp gitu kan. Dan saat itu mereka pun menitipkanlah si daging khas dalam ini. Dan tidak lama dari situ datanglah si daging, dan di sini Sung Jae pun langsung mencoba resep tonkotsu. 가는 소금으로 간을 했어야 되는데 이거 Percobaan pertama keasinan guys, dan di sini Sung Jae mencoba lagi untuk kedua kalinya dan wow, berhasil sangat menggugah selera. Sung Jae langsung pergi ke kantornya Sokho. Saat itu Sung Jae ingin mempersembahkan gitu kan. Tetapi Sokho ini bilang dia nggak terlalu suka tonkotsu dan akhirnya ya usaha mereka seharian ini sia-sia. Setelah mengetahui Sokho ini tuh menolak, Yerin pun datang untuk menemui Sung Jae dan dia berkata dia akan mencoba makanan Sung Jae agar Sung Jae ini tuh tetap semangat 45 gitu kan. Dan bisa kita lihat di sini tentu saja sebelumnya Yerin juga sudah meminta tolong kepada Sokho agar si Sung Jae ini tuh tetap berada di dapur karena udah lama banget nih para prajurit merasakan kesegaran yang hakiki setelah memakan sop toge buatan Sung Jae. Tetapi apalah daya, Sokho tetap keras kepala untuk menolak. 전직 잘 먹을게. Kemudian misi dari Sung Jae juga sudah berakhir karena sudah melewati 72 jam. Lalu scene memperlihatkan kondisi di luar, terlihat ada seorang pria yang terdampar.